Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizky Fadilah di acara podcast Ngopi Jang, ngobrol perihal iman, janarian Kang. Nah, kali ini kita sudah menginjak ke beberapa hari puasa nih warga Asalam. Tak terasa ya, nah sebentar lagi menjelang kemenangan. Kemudian sebelum kita lebih jauh memaparkan materi apa sih yang akan dibahas oleh Ustadz yang satu ini, nah alangkah baiknya kita untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu menggunakan masker, tapi kita menggunakan face shield. Kemudian yang kedua menjaga jarak sudah 2 meter ya Pak Ustadz ya. Yeah. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan hand sanitizer karena di luar kita sudah memakai atau mencuci tangan. Oke, mangga Pak Ustadz. Nah, bagaimana nih sahurnya Pak Ustadz? Alhamdulillah belum sahur ya. Oh, belum sahur. Kan rencana kata tim di sini mau disediain di sini. Iya, alhamdulillah tadi udah harum-harum apa yang dari dapur? Harum-harum ayam opor gitu kan, iya. Ayam rendang gitu rendang, kan. Ya. Sayur mungkinnya kalau sahur-sahur gini enaknya makan sayur ya. Bener-bener. Sop gitu kan. Sop ya. Biasanya kalau dulu saat kecil kalau gak ada sayur, gak ada sop, mie sarimi. Itu zaman ngekos ya barangkali Pak Ustadz. Tapi zaman ayeuna ge ingat tuh cegahna teh. Bener. Nanti di akhirnya itu memakai susu bendera. Susu bendera. Terjadi iklan boleh. Ini masih kosong ya. Barangkali ada yang mau masuk iklan. Boleh nanti menghubungi kontak yang ada di bawah. Oke, bagaimana nih Pak Ustadz? Kang Anum sehat? Alhamdulillah sehat. Kang Rizky ya. Gimana? Sehat juga? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong ini gimana selama puasa ini berjalan dengan lancar? Alhamdulillah lancar. Kalau puasanya mah lancar, buka ya biasa jam 6, kalau sahur ya biasa jam 4. Oh, biasa. Bukanya jam 6 ya? Iya. Kalau saya buka habis maghrib mungkin ya. Oh iya. Sekarang kan biasanya kan adzan itu jam 6 lebih 7. Enggak, sekarang mah lebih maju. Oh iya sekarang. Jadi biasanya saya kalau ada kurma ya makan dulu kurma kan. Kamu naik gorengan atau gorengan? Gorengan biasanya ya juga sih. Sirup. Naon deui atuh? Sop buah, cilok, cireng gitu ya. Jualan. Kita kebiasaan anak-anak, kita kebiasaan. Sebenarnya kita mah tidak ya, tidak terlalu beda gitu ya. Bisa jadi ya gitu. Biasanya kan harus mengikuti sunnah Rasul ya. Kurma kalau ada ya. Kalau ada kurma. 3 biji benar? 3 biji. 3 biji kemudian. Kalau tidak 3 biji oke, 1 tapi dimakan 3 kali. Oh iya, alhamdulillah tuh ada pengetahuan lagi ya. Nah, sebenarnya materinya bukan itu ya. Bukan. Itu hanya bumbu aja. Iya, bumbu opening saja ya. Opening. Nah, kali ini tetap di acara Kilau Ramadan, yaitu rangkaian dari 7 program besar yang dilaksanakan oleh tim guru dan karyawan Asalam. Nah, kali ini kita ada di segmen podcast Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Berarti ini tonton sama banyak orang ya. Iya, alhamdulillah kita subscribe sudah 3.430. Alhamdulillah. Syukran. Nah, kali ini kita materinya itu akan membahas dan menyinggung ke ibu-ibu. Lebih spesifikasi ke ibu-ibu Pak Ustadz. Kenapa? Karena di sini akan materinya itu adalah mencicipi masakan saat puasa. Oh iya. Nah, bagaimana nih menurut pandangan Pak Ustadz mencicipi makanan ketika puasa? Entah itu mau pas lagi masak buka puasa, atau misalkan ada yang di restoran nih, kemudian sedang mempersiapkan untuk buka bersama. Nah, itu bagaimana tentang itu tanggapan Pak Ustadz sendiri? Mungkin itu lebih kepada hukum mungkin ya, hukum mencicipi makanan ketika lagi berpuasa gitu ya. Kalau diangkat hukum mungkin saya akan mengambil 3 hukum ya. Yang pertama makruh. Tapi makruhnya di sini mendekati makruh tahrim ya. Yang kedua mubah ya, diperbolehkan. Yang ketiga wajib. Gitu ya. Nah, yang pertama makruh. Kenapa mencuci makanan bisa sampai makruh, bahkan makruhnya makruh tahrim, bahkan lebih baik jangan dilakukan, gitu ya. Karena apa? Bisa jadi mengurangi pahala puasa kita ya.
gitu. Gimana makruhnya? Misalkan kita mencicipi makanan. Kalau mencicipi otomatis tidak ditelan kan makanannya. Kalau ditelan beda lagi hukum, jadi batal nih ya kalau ditelan. Tapi hanya kalau sampai lidah gitu. ini sampai lidah tapi di cidukeun deui gitunya, bahasa Sunda nama diciduk cuih gitunya. Misalkan gitu cuy dicidukkeun deui teu naon eta mah tidak membatalkan puasa. Nah, yang disebut dengan makruh tahrim itu apabila kita mencicipi makanan itu dengan cuma-cuma atau iman nyicipi makanan teh yang nyicipi we tanpa ada tujuan yang tertentu. Misalkan ayeuna teh urang teh nya Akang Rizky sama saya jalan-jalan ke pasar. Di pasar banyak makanan kan, walaupun bulan puasa di pasar itu banyak makanan, banyak dagangan gitu dah. Udah gitu teh si makanan itu teh kita teh pengen tahu rasana, iya cocok tuh buat makan buat buka puasa gitu. Dicicipi sama kita, tuh dicidukkeun deui, walaupun dicidukkeun deui tapi itu kaasupna ngaheureukeun. Ngaheureuy jadi kumaha nya ngaheureuy jadi seperti guyonan gitu nya. Mencicipi teh omong dibolehkan tapi ku kita dia dihajakeun dijadikeun guyonan gitunya. Segala rupa anu diheureuikeun nya jadi haram katuna dosanya. Hati Pak Rizky aja, Kang Rizky ya, ketika dimainin sama perempuan gimana rasanya? Iya tuh sakit ya, sakit. Apalagi ini hati Allah gitu ya. Benar, ya. Kalau diibaratkan Allah itu punya hati. Kita aja sebagai manusia ya. Kita aja sebagai manusia dipermainkan sama orang lain, sama pasangan kita sendiri, sakit kan? Betul tidak? Betul. Ada yang pernah perasaannya disakiti atau dipermainkan? Ya, ingat hati itu bukan untuk dipermainkan, tapi apalagi dengan Allah ya. Apalagi dengan Allah, gitu ya, urusannya dengan Allah, gitu. Karena dalam keterangan disebutkan bahwa pahala berpuasa itu hanya aku yang tahu, kata Allah, gitu. Kita tidak tahu seberapa besarnya pahala puasa, gitu ya. Ini yang pahalanya kita tidak tahu, kita permainkan dengan mencicipi makanan itu, ngaletakan, gitu nya. Aya di pasar jengkol letak, kurang cidukeun deui, aduh asa hayang cilok eta kurang lada teh untuk celetak deui ke urang. Atuh meureunnan mineng-mineng teuing mah, atuh lain mineng-mineng diheureukeun kitu mah atuh. Maka hukumnya jadi makruh tahrim, gitu ya. Walaupun tidak masuk ke derajat membatalkan puasa ya. Gitu ya, jangan coba-coba ya, ada di rumah semuanya. Pulin ngabuburit gitunya, deng nyobaan bakso ikan misalkan, bakso ikan akang bakso ikan akang ya, kita misalkan buat ya bakso ikan akang gitu ya. Dicicipi siang-siang udah dicicipi, aduh cenah sangeunah bumbuna, walaupun ya ada bumbu-bumbu rahasia tertentunya gitu. Nah, dicicipi dengan karena heureuy we ieu mah kitu meuli henteu ngan sakul ngarasaan ukul, maka hukum menjadi makruh tahrim gitu ya. Oke, yang selanjutnya mungkin masuk kepada mubah. Mubah itu apabila kita mau mencicipi makanan itu ketika mau buka puasa kan. Kan kita tuh mau tidak mau ketika kita sudah berpuasa, ibu-ibu ya, teteh-teteh, neng-neng, ketika berbuka puasa kan pasakan orang teh hayang kapake ku inung urang gitu nya, seorang kuminantunya hayang kapake ku mertua gitu kan. Jadi masakan orang teh hayang kapake, maka hukumna mubah. Menang gitu. Asalkan orang teh ketika buka nate, ketika nyicipi nate mau apa? Menjelang buka puasa atau mencicipi masakan yang kita pasak disediakan untuk berbuka puasa gitu, menang boleh itu ya. Misalkan aduh ya si AA nu ngalamar ya ka dieu ya ka rumah rek buka puasa misalkannya bareng misalkan Pak Rizky, istri Pak Rizky gitu ya, pengen makanannya dimakan enak sama istri Pak Rizky, Kang Rizky gitu ya, maka sama istri Kang Rizky itu dicicipi boleh, tidak apa-apa gitu ya. Silahkan aja, karena ketika kita buka puasa teh otomatis kan pengen makanan teh yang enak, betul tidak? Bener. Ayeuna pas buka puasa kurang uyah, kana letan aku mah agak rasa coba kurang uyah. Jadi kumaha hambar marenya. Ayeuna pas buka puasa di asaan teh asin teuing, kumaha sok? Naon atuh disebutna teh? Palal naon bahasa Indonesia? Pahang mah bau atuh ieu palal. Asin kebangetan nya gitu. Hayang kawin tah eta. Ayeuna kan ade-ade bawa ke lamun masak keur buka puasa pas dimakan teh keasinan gitu nya. Pas buka puasa itu berarti udah mau kawin ya. Betul tidak? Itu mah cuman
Apa disebut paribasa, namanya paribasa. paribasa. Nah, apabila tujuan mencicipi makanan itu, mencicipi masakan itu untuk enak ketika makan ketika buka puasa, maka dihukumin mubah atau diperbolehkan. Mubah diperbolehkan. Gitu. Yang terakhir wajib. Wajib. Gitu 4 berarti, Pak Ustadz. 3. Oh, 3. Makruh. Ya makruh tahrim. Sekarang yang tadi yang kedua mubah atau mubah. diperbolehkan. Yang ketiga wajib. Wajib. Itu bagi ibu-ibu nih, ibu-ibu, emak-emak semuanya yang ada di rumah. Ketika suami ibu gitu ya pengen masakan dan memaksa mewajibkan bahwa masakannya harus sesuai dengan yang selera suami, maka wajib itu hukumnya. Wajib mencicipinya gitu. Naon sabarang sok kumaha menghadapi pas saya nanti. Ibunya diain masakan, terus masakan nanti tidak sesuai anu diharapkan gitu nya. Benar. Mau diharapkan teu dimakan ku suami. Sakit gak? Pasti sakit lagi. Udah perasaan lagi ini yang dapat ya. Benar. Sekarang yang sakit hati bukan hanya Allah gitu nya, tapi diri ibu juga ya yang memasaknya sakit dong. Benar. Enak Kang Rizky masak ke istri harus gini wajib seperti ini. Pas dicicipi tidak sesuai gitu. Bagaimana respon Pak Rizky ke istri? Ya mungkin ada percekcokan Percekcokan ya benar, ada percekcokan seetiknya. Tapi mudah-mudahan istri Pak Rizky di rumah dan suami ibu-ibu di rumah bisa lebih bijak harapan ke puasa merena natunya. Tapi berusahanya mah wajib kekehnya mungkin berusaha kan tadi kurang bumbu. Tadi setelah buka menyicipi makanan, nah itu nanti ada bumbu-bumbu percekcokan. Bumbu percekcokan ya. Jadi ditambahnya bukan bumbu asin amis tidaknya, tetapi benar. bumbu bumbu percekcokan. Nu hiji cekcok nanti hayang geunah berenya nu hiji cekcok hatena ceurik pada sering. Tidak boleh ngelawan pada suami ya, tidak boleh melawan pada suami. Semarah apapun suami, ketika suami sedang marah kepada ibu, kepada istri, maka perempuan hanya boleh diam saja. Iya, benar. Melawan aja satu kata. Apa misalkan seperti itu ya, misalkan ya seperti itu, maka itu dosanya malaikat rahmat tidak akan datang kepada kita ya. Maka kita sebagai istri, bukan kita, saya mah suami, kalian ya. ibu-ibu semua ya, neng semua yang akan punya suami, ketika entar suami sedang marah, sedang mapatahan kita ya, mapatahan kita, udah dengerin saja. Ntar juga kalau suami merasa salah telah memarahi istrinya, mungkin suami yang bijak itu akan minta maaf. Mungkin ya terasalah kita misalkan Kang Rizky punya istri, saya juga punya istri gitu ya. Ketika kita sudah marah, kadang-kadang ini teh bukan salah teuing pamajikan urang gitu, karunya kayaknya ngarumas atau kita teh minta maaf gitu ya. Kewajiban istri ketika sudah minta maaf, maafkanlah suami ya, gitu lah. Nah, gitulah mungkin. Jadi ke istri nih teh. Nah, bongan iya tuh dah. Makanan ke istri ya. Makanan emang bersinggungan kan ibu-ibu, jadi ibu-ibu istri. Nah, gitu iya. Tapi kadang-kadang kebanyakannya nih istri itu kurang sabar menghadapi suami ya. Jadilah istri-istri yang soleha ya. Termasuk ini ibu kameramen yang alhamdulillah dia kepada suaminya berbakti, udah melihat kesolehannya gitu. Guru-guru juga, guru dan karyawan banyak perempuan. Banyak perempuan alhamdulillah mereka semua berbakti pada suaminya ya, alhamdulillah. Fighter gitu ya, meskipun ibu-ibu hajar terus lanjut untuk bekerja. Ibu karena Ade contohnya kan Ibu Ade ya, alhamdulillah ya. Mereka itu pekerja kuas, tapi dengan bekerja keras mereka tetap berbakti sama suaminya. Pasti nanti juga buka puasa bulan puasa pas di hari ini nih, setelah beliau bekerja sampai jam 2:30 mungkin pasti buru-buru ke rumah pasti. Masak pasti. Kecuali kayak itu ibu kameramen itu Bu Tuti ya, kan bawa suaminya ke sininya makan ntar bareng mungkinnya sahurnya sama kita ya. Nah, lanjut lagi nih Pak. Iya, lanjut. Nah, tunggu kakak itu ingat tulahnya. Dari ketiga hukum yang tadi, apakah dari segi unsur pahalanya, apakah ada pahalanya yang dibatalkan, atau misalkan ada yang pahalanya dikurangi, atau misalkan kita mencicipi makanan tapi pahalanya tetap utuh. Itu bagaimana Pak? Ya kembali lagi ke yang tadi ya.
tergantung ke derajat ketiga derajat hukum mencicipi tadi. Kalau misalkan mencicipinya yang tadi makruh tahrim ya termasuk makruh, maka itu pasti mengurangi pahala puasa. Tetapi kalau yang mubah diperbolehkan dan di mana yang diwajibkan itu tidak mengurangi pahala sama sekali. Karena itu tujuannya untuk kebaikan. Jadi segala sesuatu yang ditujukan untuk kebaikan maka tidak akan mengurangi pahala gitu. Jadi mungkin itu satu jawaban ya sama tadi. Jadi bisa disimpulkan berarti bahwa ibu-ibu ketika lagi masak sore untuk menjelang puasa berarti sifatnya bisa kalau untuk menjelang untuk menjelang cuma dua ya, mungkin hanya mubah dan wajib. Ya, wajib itu apabila disuruh sama suami dan mubah itu apabila untuk diri kita sendiri dan menyediakan makanan itu supaya enak dimakan gitu. Kalau yang makruh tadi yang dipermainkan mungkin gitu. Nah, tadi di awal saya mendengar bahwa memang ketika anak-anak ngebuburit karena memang esensi ngabuburit sekarang itu berbeda dengan zaman dahulu mungkin ya Pak Ustadz. Iya. Ketika ngabuburit itu kan kata ngabuburit itu mungkin sekarang sudah menjadi kita sore jalan-jalan kemudian nyari makanan. Nah, berbeda dahulu ketika orang tua saya bahwa ngabuburit itu ya di masjid. Iya. Tadarusan, misalkan khataman Quran, kemudian dan lain sebagainya. Tapi kan sekarang anak-anak sekarang itu identiknya ngabuburit itu nyari makanan. Iya. Nah, pasti kan di sela-sela nyari makanan itu pasti ini colak-colak hiji dua mau ya Pak Ustadz. Colak-colak kumaha ya teman. Misalkan aya cilok misalkan. Aya cilok. Ndigan ubi teh Pak Ustadz ngarasaan asin apa amis misalkan. Bakso Aceh Akang misalkan. Nah, apa henteu kurang minyak atau kurang naon. Nah, gitu. Ini tadi ibu-ibu sekarang anak-anak. Bagaimana? Apakah sama aja pahalanya atau misalkan mubahkah hukumnya itu seperti apa? Kalau buat anak-anak mungkin kalau tadi ya, kalau misalkan tujuannya untuk main-main atau untuk sekedar penasaran hungkul gitunya tanpa punya tujuan kayak seorang ibu, maka itu lebih dimakruhkan. Walaupun makruhnya kalau tidak diguyonkan misalkan gitu ya biasa-biasa aja, yang ini mencicipi teh hanya seukur mencicipi we gitunya. Nah, jadi misalkan anak-anak juga sekarang juga kan suka masak nya gitu. Benar-benar eksperimen misalkan gitunya ya diperbolehkan aja aja ya, asalkan ketika kita mencicipi makanan tidak diheureuikeun gitunya, tong diguyonkeun tong kabeh asaan atau da ayeuna kieu tukang di dieu nya ayeuna ya tukang cilok. Terus ku anak-anak teh dicolekan di asaan da moal ridho tuh bakal ngambak tukang cilok kayak gitunya. Gitu makanya buat anak-anak lebih baik mungkin ya percayalah sama masakan ibu kalian ya gitu. Lamun beli ke tukang dagang atuh sing percaya ka tukang dagangnya, anapun rek kurang uyah kurang rada tong dibeli deui atunya. Jadi hal seperti itu menurut saya pribadi hal simpel lah gitu ya. Enak beli deui teu enak untung dibeli deh. Masih banyak ya. Masih banyak dagangan-dagangan lain. Jadi tidak perlu tidak perlu diasaan. Walaupun rasa itu kadang-kadang suka berubah ya. Misalkan bakso ikan itu cenah parang mimiti ngasaan mah cenah pas buka puasa pertama sangeuna. Anu kaduana asa hambar kieu teh kurang naon. Atong dibeli deui beunang gitu mah. Tapi meuli deui mending ge nya. Murah da bakso ikan akang mah komo eta salah bumbu biasana gitu. Di soreangnya banyak. Nah, balik lagi ke pembahasan yang tadi disebutkan oleh Kang Anom bahwa ada 3 hukum. Mohon. Nah, apakah dari ketiga hukum ini seperti yang kita ketahui bahwa di bulan puasa itu seperti itu. Tapi kalau misalkan hukum ini diterapkan pada puasa-puasa yang memang keseharian kita, contohnya puasa Senin Kamis mungkin, puasa Daud atau puasa dan lain sebagainya, itu apakah sama hukumnya? Kalau hukumnya sama aja gitu ya. Mau itu puasa wajib, mau itu puasa sunat, hukumnya sama aja ya. Cuman yang beda itu pahalanya, pahala wajib dan pahala sunat mungkin ya. Kalau yang namanya mencicipi itu baik mau puasa Senin Kamis gitu ya, mau puasa di bulan suci Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum mencicipi itu sama saja gitu ya. Sama saja. Gitu. Nah, yang terakhir nih Pak Ustadz.
kasih tips dong bagi ibu-ibu atau misalkan tukang dagang yang sedang melaksanakan dagang. Iya. Bagaimana misalkan mencicipi makanan yang baik dan benar mungkin, atau jangan kebanyakan, atau misalkan saenclom gitu, atau bagaimana tips bagi warga asal. Mungkin kalau cara ini ya mungkin lebih ke tata cara mencicipi ya. Tata cara mencicipi makanan ketika ibu masak nih buat suami atau buat keluarga, tentunya kan yang tadi disebutkan pingin enak ya. Cara mencicipinya boleh saanclom gitu ya. Dan ngaranna ngecicipi mah moal mungkin samangkok. Di mana yang mencicipi samangkok? Bisi hilaf gitu Pak Ustaz. Itu mah lain hilaf kacida begitu lapar. Lapar eta mah. Mencicipi misalkan satu untuk senok we, senok da sayur biasa langsung dicicipi teh nya. Nah, dicicipi. Dinaon disebut teh? Dirasa-rasa. Dirasa. Kadek kateleg langsung ke gitu bulahekeun teh buang gitu ya, dibuang gitu nya naon disebut teh dicidukeun ya bulahek di mana eta dibobong diutakkeun gitu nya dengan syarat tidak boleh sampai ketelen. Aduh ini batasnya sampai tenggorokan mungkin ya Pak. Iya, tenggorokan sampai tenggorokan ya. Dan yang tidak boleh ketelan itu ya rasana mah cenah ieu teh udah udah diciduhin gitunya, tapi si rasana teh asup cenah karena karena tenggorokan kumaha. Yang penting tidak masuk ke tenggorokan itu zatnya ya. Zatnya itu berarti airnya itu. Adapun rasa itu mah merupakan tapak gitunya. Tapak itu mah nu penting mah geus eta teh teh tos nyipiti langsung ke kemu. Wah, burahkeun deui nya kitu bisi katelan gitu. Kade ke kemu ngadon ditelag gedenya lain gitu nya. Tapi langsung ku kemu keluarkeun deui gitu. Tapi ada yang tip ini. Kalau kita misalkan mau masak sesuatu ya supaya takarannya sama gitu ya, tidak perlu mencicipi gitu ya. Caranya itu cobain dulu masak pada malam hari. Oh iya uyahna kudu sabaraha senok ya gitu nya. Uyahna kudu sabaraha senok gitu. Terus naon teh roikona kudu sabaraha senok, pecina kudu sabaraha senok, gulana kudu sakumaha. Tahu takarannya gitu ya. Seperti tukang dagang bakso ya. Tukang dagang bakso deui tukang bakso da naon dari tukang dagang bakso mah hubunganna jeung cai atuh nya. Tukang dagang bakso sugana tukang dagang bakso ketika meladangi orang lain beli bakso dicicipan deui da asan deui teh ku tukang baksona can geuleuh nya bener geuleuh urang meuli bakso misalkan aduh si Ibu Tuti nih beli ke bakso ikan akang misalkan ya pas ke si akang eta keur ngaladangan bakso disidok kunaon ku senok terus diamkeun karena bibir sorangan. Aduh, cing geuleuh moal meningalina nya geuleuh atunya pasti. Kitu matakna geus aya takaran masing-masing ya. Oh, senok uyahna sakudu sakieu pecina sakieu tah gitu. Makanya dipelajari lebih dahulu. Tapi mungkin Pak Rizky kalau ibu-ibu zaman dulu mah seperti Nini Abi gitu nya, Nini saya, ibu saya kalau masak itu sudah tidak perlu dicicipi gitu. Karena mungkin mereka sudah tahu takarannya ala bisa karena biasa gitu. Tidak ada kirain teh bisa karena bisaan ongkok gitu nya. Tapi da baheula nama cigana gitu. Tapi kecuali misalkan panganten anyar ya gitu nya. Panganten anyar saha eta panganten anyar? Si Akang Anom itu. Panganten anyar misalkan tepan masak nanti can bisain gitunya, masak nanti can bisain kene, jadi kudu masih kene banyak mencoba gitu. Kayak gila bisa, tapi dari anu istri manya dicobaan oge darang-darang ge nu istri teu geuleuh tidak barokah we saya masak di sini. Nya penginten eta lah tip sababaraha tip pengintennya anu kanggo ibu-ibu lah supados kumaha supados urang teh dina lika rek buka puasa teh gitu nya teu kudu nyicipi lah. Itulah beberapa tips, mudah-mudahan manfaat ya kanggo ibu-ibu ke warga di bumi sadayana. Mohon gitulah sakitu panginten anu kayak atur nuhun Kang Anom. Aduh Janari ku abi ditelepon Kang Anom tiasa henteu tabu dua teh nya. Lah mun diteu dadakan ieu teh geus sieu gua ngeukurana. Mohon da salah sama saya abi ieu teh. Mohon mangga we Kang Rizky mangga. Mohon da serius da ka hartos kieu. Mohon alhamdulillah cungceng. Nah, warga Asalam begitu mungkin ada tadi yang dapat kita serap mungkin ya ilmunya dari Kang Anom ini. Tadi ada 3 hukumnya ketika mencicipi makanan, terus anak kecil diperbolehkan atau tidaknya, kemudian tips-tipsnya juga nih bermanfaat
Kang Anom, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah datang jauh-jauh dari Iya, Soreang. sami-sami. Ya, sore janari-janari gini. Iya, alhamdulillah. Tapi kita alhamdulillah terus disadiakeun. Iya, nanti kita Sarengit kieu ya teh. Padahal mah eta masak teh atunya tong keur lagi podcast gini mah jangan dulu disediain gitu nya. atuh ya. Jadi kabita teu fokus pentah tadi teh luak kana itu Aduh, gitu nya. paingan Pak Ustadz kayak itu wae atuh. Nah, gitu mungkin warga Assalam, terima kasih Kang Anom. Maaf juga dari kami kalau misalkan ada, kalau warga Assalam menemukan kesalahan-kesalahan atau bahasa-bahasa yang Tidak enak mungkinnya terus ada bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, boleh nanti di komen saja ya di bawah. Iya. Atau ntar kalau di pakai subtitle atunya. Translate lama teuing Pak Ustadz. Iya. Lama teuing ding cangkeung edit. Nah, terima kasih. Jangan lupa saksikan podcast Ngopi Jang ada di kanal YouTube SMA Plus Assalam. Kemudian jangan lupa ada 7 program di Kilau Ramadan di SMA Plus Assalam. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya dan Kang Anom sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Strong.